banging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Teman-teman, kita telah sampai pada bagian kelima dari subpokok materi kebijakan nilai tukar dan devisa. Sejauh ini saya telah banyak menjelaskan mengenai sistem nilai tukar dan devisa yang berlaku di Indonesia. Medio-medionya, tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian apa kelebihan dan kerugiannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari dari kebijakan devisa. Kita lanjut. Namun seperti biasanya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Undang-Undang Perbankan di tahun 1967 ini adalah kelanjutan dari sistem ekonomi kebijakan devisa untuk devisa semi terbatas. Di tahun 67 itu pemerintah mulai mengizinkan cabang bank asing atau joint venture bank untuk beroperasi sebagai bank devisa. Nah, kondisi seperti itu eksportir diperbolehkan menahan atau menyimpan sendiri sebesar persentase tertentu dari devisa hasil ekspor. Nah, biasanya itu disebut bonus ekspor. Nah, digunakan untuk apa itu bonus ekspor, teman-teman? Digunakan untuk mengimpor barang-barang yang terdaftar dalam komoditi impor program list. Nah, di medio tahun 67 ini, pemerintah itu mulai membuka diri untuk menerima bank asing atau joint venture demi untuk meningkatkan transaksi devisa. Nah, karena kalau sudah barang tentu kalau bank asing yang akan beroperasi di Indonesia, tentu saja dia akan menggunakan valuta negaranya masing-masing. Namun ketika sampai di Indonesia itu akan dikonversi. Nah, ketika mendapatkan bonus ekspor itu digunakan untuk mengimpor barang-barang yang terdaftar dalam komoditi list impor. Oke. Masih di tahun 67 di bulan Mei itu didirikan Bursa Devisa atau Foreign Exchange Board yang bertanggung jawab menetapkan nilai tukar. Nilai tukar ditetapkan pemerintah ke dalam tiga kategori untuk kurs. Yang pertama, tujuan impor. Nah, itu juga terdiri dari kurs bonus ekspor. Nah, untuk impor barang dan jasa yang terkait dengan transaksi perdagangan dan modal yang dibiayai dari devisa hasil ekspor. Yang kedua, kurs bonus ekspor kredit, yaitu untuk kita mengimpor barang dan jasa yang dibiayai pinjaman dari luar negeri. Yang ketiga itu kurs devisa pelengkap, untuk impor barang yang tidak tercantum dalam daftar bonus ekspor, namun boleh diimpor. Oke. Jadi di medio bulan Mei 1967 itu pemerintah mendirikan bursa, yang bertanggung jawab menetapkan nilai tukar. Oke, kita lanjut. Yang kedua tadi untuk setelah tujuan impor, kemudian ini kita berbicara mengenai tujuan ekspor. Yang pertama, mayor export rate itu 75% dari kurs bonus ekspor umum. Other export rates 90% dari kurs bonus ekspor umum. Oil rates atau minyak ditentukan pemerintah berdasarkan perkembangan kurs bonus ekspor umum. Nah, ini kebijakan untuk tujuan ekspor ya, teman-teman. Kita lanjut di tahun 69. Pemerintah mulai memberikan izin kepada beberapa bank nasional untuk beroperasi sebagai bank devisa. Nah, bank devisa itu adalah bank yang mempunyai cabang di luar negeri. Otomatis ketika bertransaksi di luar negeri,
banyak akan langsung bersentuhan dengan mata uang di negara tersebut. Medio tahun 79 sampai tahun 70 sampai 1981. Sistem devisa semi bebas. Nah, proses liberalisasi sistem devisa berlanjut dengan dikeluarkan PP nomor 16 tahun 70. Transaksi pembelian dan penjualan devisa tidak memerlukan izin pemerintah. Eksportir tetap diwajibkan menyerahkan devisa hasil ekspornya kepada bank devisa. Namun, mereka dapat membeli devisa bahkan dalam jumlah yang lebih besar di waktu yang sama. Importir maupun mereka yang membutuhkan devisa harus membeli pada bank devisa. Dan bank devisa harus menjual devisa yang diperoleh kepada Bank Indonesia. Oke. Eksportir dapat memiliki atau memegang devisa hasil ekspor jasa. Oke, ini proses liberalisasi sistem devisa. Nah, untuk tahun 1982 sampai sekarang, Indonesia menggunakan sistem devisa bebas atau Free Foreign Exchange System. Nah, ini terlihat rumus-rumusnya ya teman-teman. Jangan jangan bingung. Nah, ini rumus-rumus ini adalah merupakan rumus kalau kita sudah belajar ekonomi makro. Nah, ini C plus S plus T sama dengan GDP. Ini rumus-rumus dan turunan-turunannya ini semua teman-teman. Nah, namun yang perlu kita pahami itu adalah di sini. Ketika NS itulah national saving. Ketika national saving melebihi dari gross domestic investment, maka TB atau transaksi berjalan itu surplus. Nah, apa yang terjadi ketika TB surplus? Rate of accumulation of claim of the rest of the world. Jadi dia mampu mengakumulasi klaim-klaim dari dunia karena kita surplus. Kita mampu untuk menyimpan lebih besar daripada gross domestic investment. Namun lawannya adalah bagaimana NS itu atau national saving lebih kecil daripada investment atau gross domestic investment. Maka defisit. Ketika kondisi defisit teman-teman, need capital inflow, membutuhkan suntikan tambahan modal. Ini yang harus kita perhatikan dari rumus-rumus ini. Ini keterangan dari rumus-rumus ini ada saya tulis private consumption, government, gross domestic, export, import, dan lain sebagainya. Ini TB. TB itu ketika defisit itu kondisi keuangan negara dengan angka pertumbuhan impor lebih tinggi dari ekspor. Tabungan nasional lebih rendah. Nah, ketika surplus itu lawannya. Suatu negara mempunyai ekspor yang lebih tinggi. Oke. Idealnya itu negara itu mempunyai ekspor yang lebih tinggi. Oke. Daripada impor. Karena kita mampu untuk mengirim atau mengekspor barang dan jasa yang ada di Indonesia ke luar negeri. Ini kondisi idealnya teman-teman. Nah, PP nomor 1 tahun 82. Masih semangat kan teman-teman? Oke, saya harap teman-teman tetap semangat untuk mengikuti materi ini. Nah, Indonesia resmi menjadi negara yang menganut sistem devisa bebas, di mana eksportir tidak lagi wajib menjual devisa hasil ekspornya kepada bank. Dia boleh menyimpan sendiri. Kemudian bank devisa tidak lagi wajib menjual devisa yang diperolehnya kepada Bank Indonesia. Setiap orang dapat bebas memiliki devisa dan dapat menjual atau membeli devisa dengan mudah. Oke, jadi PP tahun 82 itu resmi menjadi negara yang menganut sistem devisa bebas. Siapa saja bebas untuk menjual devisa hasil ekspor, mau ke bank, mau ke siapa saja bebas. Dan bank devisa tidak wajib menjual devisa yang diperolehnya kepada Bank Indonesia. Nah, untuk ekspor itu ditujukan antara lain untuk memberikan fleksibilitas kepada eksportir dalam memanfaatkan devisa hasil ekspor. Kemudian eksportir itu dapat menggunakannya
untuk sektor-sektor yang produktif, terutama untuk produksi komoditas ekspor. Oke, ini devisa bebas. Kemudian kontrol terhadap sekuritas pasar modal. Non-residen atau yang bukan penduduk itu bisa diperbolehkan menanam modal di sekuritas domestik dan menjadi pemilik modal yang dominan atas suatu sekuritas. Penjualan domestik oleh non-residen, penjualan sekuritas domestik oleh non-residen di pasar domestik itu diperbolehkan. Non-residen harus berstatus hukum Indonesia. Bagi residen domestik, tidak dikenai pembatasan untuk menjual beli aset luar negeri. Nah, untuk residen domestik boleh menjual residen sekuritas di pasar luar negeri. Kontrol terhadap instrumen pasar uang. Non-residen tidak diperbolehkan untuk melakukan penerbitan dan penjualan instrumen pasar uang di luar negeri. Residen dalam hal ini perbankan boleh melakukan jual beli instrumen pasar uang luar negeri. Selain itu, adanya kontrol terhadap instrumen derivatif dan lainnya. Baik residen maupun non-residen tidak boleh melakukan transaksi derivatif di luar foreign exchange derivatives, instrumen, dan interest rate derivative instrument, dan harus memperoleh izin daripada Bank Indonesia. Ini adalah salah satu efek dari dibukanya sistem negara Indonesia menjadi devisa bebas. Itu bebas, transaksinya menjadi lebih banyak, teman-teman. Ekspornya, pasar sekuritas modal, oke. Jadi siapa saja bebas. Nah, tentu ketika kondisi seperti ini terjadi, akan banyak itu lalu lintas devisa, dan itu menjadi keuntungan bagi negara kita karena mampu untuk menyimpan lebih banyak devisa, entah itu berupa mata uang asing, berupa emas, dan lain sebagainya. Kita telah sampai pada materi terakhir dari pertemuan ini. Masih ada sekitar 2 lagi. Saya harap kawan-kawan masih semangat untuk mengikuti materi ini, teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan untuk materi kali ini kawan-kawan mampu menyerap. Silakan dibaca pelan-pelan, karena saya memang sadar untuk pokok bahasan ini lumayan berat. Makanya saya membagi menjadi beberapa submateri sehingga kawan-kawan pemahamannya itu tidak terlalu sulit karena membaca sedikit demi sedikit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.